Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Minasari Kurnia Dewi, SST BDNMKes. Saya seorang dosen tetap di Prodi Kebidanan Program Sarjana Terapan, Fakultas Vokasi Universitas Indonesia Maju. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi, yaitu terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Intervensi Kesehatan Reproduksi dalam Siklus Kehidupan. Nah, di mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib di program studi kebidanan berada pada semester ganjil, yaitu semester 7, dengan bobot 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Nah, deskripsi pada mata kuliah ini memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengasah kemampuannya, baik secara teori maupun klinis terkait pencegahan dan deteksi dini masalah kesehatan reproduksi wanita sepanjang siklus kehidupannya. Mata kuliah ini membahas tentang konsep pencegahan dan deteksi dini, cara screening gangguan kesehatan reproduksi, dan penata laksanaannya baik secara mandiri, kolaborasi, maupun rujukan. Pada sistem pengajaran ini saya menerapkan aspek delivery, interaction, assessment yang disingkat DIA. Nah, di delivery ini merupakan bagaimana cara saya menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa secara baik dan menarik agar bisa diterima oleh mahasiswa dan dapat membantu mahasiswa tersebut dalam pembelajaran secara mandiri dan kelompok. Materi yang saya sajikan mengacu terhadap capaian pembelajaran. Pada mata kuliah ini ada 4 aspek, yaitu di dalam aspek sikap, yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menjunjung sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta standar praktik kebidanan, khususnya dalam memanfaatkan iptek, sehingga dapat melakukan pencegahan dan deteksi dini. Yang ketiga, menginternalisasi norma, nilai, dan etika akademik. Yang keempat, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Lalu ada aspek keterampilan umum. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahlian, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidan, dengan berbasis komunitas memanfaatkan iptek dalam pencegahannya dan deteksi dini masalah kesehatan wanita sepanjang siklus hidupnya. Lalu yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada kerjaannya. Lalu ada aspek keterampilan khusus. Nah, di sini yang pertama mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah kesehatan wanita sepanjang siklus hidupnya. Yang kedua, mampu mengidentifikasi secara kritis penyimpangan atau kelainan seksual di lingkup praktik kebidanan sehingga bisa atau dapat melakukan pencegahan dan deteksi dini masalah kesehatan wanita sepanjang siklus hidupnya. Lalu ada aspek pengetahuan. Yang pertama, menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinis, model praktik kebidanan, dan etika profesi secara mendalam. Lalu yang kedua, menguasai konsep teoritis ekologi manusia secara umum, konsep teoritis psikologi, perkembangan, dan ilmu perilaku secara mendalam terkait asuhan kebidanan sepanjang siklus reproduksi perempuan, dan proses adaptasi menjadi orang tua sehingga dapat melakukan deteksi dini dan pencegahan masalah kesehatan wanita sepanjang siklus hidupnya. Lalu yang ketiga, menguasai konsep teoritis keterampilan dasar praktik kebidanan secara mendalam. Yang keempat, menguasai konsep teoritis komunikasi efektif, pendidikan kesehatan, promosi kesehatan, dan konseling, serta penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pelayanan kebidanan secara mendalam. Dari capaian pembelajaran tersebut diturunkan menjadi 4 CPMK. CPMK pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep teori pencegahan dan deteksi dini dengan menggunakan kerangka berpikir kritis. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan screening gangguan kesehatan reproduksi pada wanita sepanjang siklus hidupnya secara sistematis.
Lalu yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas dalam pelayanan kesehatan reproduksi humanitas sepanjang siklus kehidupan berdasarkan evidence-based practice terkini dan kebijakan kesehatan yang berlaku. Lalu yang keempat, mahasiswa mampu melakukan kolaborasi rujukan dalam kasus gangguan sistem reproduksi dengan penuh tanggung jawab. Dari CPMK tersebut diturunkan menjadi 14 sub CPMK yang dibagi menjadi 14 pertemuan. Tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, adapun referensi yang saya gunakan pada materi yang saya ajarkan adalah dari beberapa buku dan jurnal-jurnal saya sendiri sebagai referensi kebaruan dalam memberikan materi pengajaran. Berikutlah referensinya. Baiklah, itu tadi aspek delivery yang saya terapkan. Kemudian ada aspek selanjutnya yaitu interaction. Nah, di interaction ini merupakan interaksi saya kepada mahasiswa, yaitu kegiatan tatap muka antar dosen dan mahasiswa untuk membahas materi perkuliahan yang dilakukan untuk mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya terapkan menggunakan metode pembelajaran student-centered learning, yang merupakan metode pembelajaran untuk mendidik mahasiswa lebih kreatif, aktif, dan mandiri sesuai kemampuannya masing-masing. Adapun beberapa sistem student-centered learning, yaitu yang pertama, interactive learning. Nah, metode pembelajaran ini yang dilakukan dengan memaparkan materi secara tatap muka atau secara langsung kepada mahasiswa, baik di dalam kelas, dan menyisipkan pertanyaan mahasiswa dan pendapat mahasiswa. Lalu ada small group discussion, metode pembelajaran yang melibatkan antar mahasiswa, kelompok mahasiswa, dan dosen dalam menggali dan menganalisis topik bahasan dari materi. Studi literatur, metode pembelajaran dengan studi literatur juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi pustaka, adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan sistem informasi dari berbagai sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Lalu ada diskusi kelompok. Di sini, metode pembelajaran diskusi kelompok adalah strategi pembelajaran di mana sekelompok siswa berinteraksi untuk membahas suatu topik, memecahkan masalah, atau mencapai kesepakatan bersama. Lalu ada studi kasus. Metode pembelajaran studi kasus adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan kasus nyata atau skenario sebagai dasar untuk pembelajaran. Lalu ada menyusun dan mempresentasikan makalah. Metode pembelajaran dengan cara menyusun dan mempresentasikan makalah yang diberikan kepada mahasiswa agar mahasiswa lebih memahami materi yang dibuat. Dan ada juga role play. Nah, di role play ini yaitu metode pembelajaran dengan cara bermain peran. Adalah metode pembelajaran di mana siswa memerankan karakter atau situasi tertentu untuk memahami, menghayati, dan memecahkan masalah terkait materi pembelajaran. Dalam memberikan pengajaran mata kuliah ini, saya juga menggunakan platform LMS, yaitu yang bisa kita sebut portal e-kampus, di mana pada platform ini mahasiswa dapat melakukan presensi, mengunduh materi pembelajaran, mengirimkan tugas, dan lain-lain. Saya juga menggunakan WhatsApp group dengan mahasiswa untuk mempermudah komunikasi dan menyampaikan informasi mengenai pembelajaran. Itulah metode interaction yang saya gunakan dalam proses pembelajaran. Lalu ada juga assessment yang merupakan penilaian dengan pemberian tugas, yaitu tugas terstruktur yang telah direncanakan. Misalnya dari kuis, membahas artikel, menyelesaikan kasus, untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Dalam aspek penilaian ada 6 indikator penilaian yang diukur. Yang pertama ada absensi sebanyak 5%. Lalu ada UTS sebanyak 25%, UAS sebanyak 35%, kuis 10%, tugas mandiri 10%, tugas kelompok 15%. Nah, indikator penilaian tersebut disampaikan dari awal perkuliahan agar mahasiswa mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan dalam kelas secara luring
atau tatap muka, yaitu pada mata kuliah Intervensi Kesehatan Reproduksi dalam Siklus Kehidupan, tentang tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas dalam pelayanan intranatal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana anak-anak? Kabarnya hari ini sehat semua ya? Sehat. Oke, alhamdulillah alamin. Nah, masih ingat nggak mata kuliah yang kemarin diajarkan tentang apa? Masih, Bu. Ya. Tentang ini, Bu, tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas dalam pelayanan antenatal. Oke, ya lalu kemarin kan bahas tentang antenatal ya. Nah, ada yang ingat nggak berapa kali kunjungan sih untuk kehamilan? Saya, Bu. 4 Ya. kali, Bu. 4 kali. Nah, apa saja? Itu di 1 kali trimester pertama, 1 kali di trimester kedua, sama 2 kali di trimester ketiga. Oke, sudah pada bisa semua ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi keempat untuk mata kuliah intervensi Kespro, yaitu tentang tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas dalam pelayanan intranatal. Nah, pelayanan intranatal ini masuk ke dalam persalinan ya. Teman-teman sebelumnya juga pasti sudah belajar ya tentang persalinan ini ya. Nah, di sini kita punya tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama kita bisa akan tugas dan tanggung jawab bidan selama intranatal di komunitas ya. Jadi selama persalinan kita menjalankan tugas kita sebagai bidan, tugas peran kita sebagai bidan, dan melakukan screening dan deteksi dini komplikasi. Kan banyak ya macamnya ya komplikasi saat persalinan tersebut. Jadi kita harus punya screening dan deteksi dini selama saat komplikasi tersebut. Lalu mengimplementasikan intervensi berbasis evidence based practice. Ya, ini untuk tujuan pembelajaran kita. Nah, peran bidan di komunitas di sini ada beberapa macam, khususnya untuk persalinan ya. Nah, yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan ya. Memberikan pelayanan kesehatan ibu selama proses persalinan, khususnya kita sebagai nakes ya, tenaga kesehatan bidan, kita harus bisa memberikan pelayanan kesehatan ibu selama proses persalinan yang baik, aman, dan tentunya nyaman untuk ibu melahirkan seperti itu ya. Lalu yang kedua, menjadi lini pertama dalam identifikasi masalah. Jika ada masalah-masalah, biasanya kan sudah dalam kehamilan sudah terdeteksi ya, kemungkinannya nanti yang akan terjadi saat persalinannya tersebut. Lalu yang ketiga, menyediakan rujukan dan intervensi tepat waktu. Nah, kita sebagai bidan juga kan memang kita layaninya yang normal ya biasanya ya. Tapi kita harus tahu maksudnya tuh mana sih yang komplikasi yang akan kita rujuk seperti itu ya. Nah, ini untuk peran kita sebagai bidan. Dan yang keempat, kita bisa mengedukasi dan mengadvokasi terhadap ibu dan keluarga. Jadi pemberian edukasi, konseling, dan itu terhadap keluarga masing-masing, keluarga pasien tersebut. Nah, ini ya untuk screening persalinan, pengertian screening persalinan. Nah, di sini screening persalinan adalah proses identifikasi kondisi atau faktor resiko di sejak awal persalinan untuk mencegah apa? Mencegah komplikasi-komplikasi yang akan terjadi saat bersalin tersebut ya. Lanjut. Nah, prosedurnya seperti biasa teman-teman sudah tahu ya. Sebelumnya kita ada anamnesis tentunya ya, kita pemberian, maksudnya kita bertanya untuk anamnesa di awal apa saja seperti itu ya, seperti riwayat kehamilannya, penyakit penyerta, dan obstetric sebelumnya. Makanya kan sebelumnya di materi yang sebelumnya kita ada tentang peran kita sebagai kehamilan ya, saat kehamilan ya, manajemen asuhan kehamilan, khususnya tadi yang 4 kali pertemuan minimal seperti itu ya, pertemuan kunjungan untuk ibu kehamilan. Nah, di sini kita anamnesis juga, screening saat anamnesis saat datang untuk persalinannya. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Seperti apa tadi ya, TTV, tekanan darah, suhu tubuh, ya nadi, dan segala macam. Terus pemeriksaan yang terkait dengan obstetri. Tentunya kan pasti penting ya untuk bersalin kita cek dulu denyut jantung janinnya seperti itu ya. Terus presentasi janinnya apakah normal atau tidak.
letaknya seperti itu, dan kontraksi tentunya pembukaan serviknya sudah sampai berapa sentimeter seperti itu ya. Nah, lanjut kita ada pemeriksaan laboratorium jika tersedia. Biasanya kalau di BPS yang belum atau klinik-klinik kecil yang belum ada pemeriksaan penunjangnya atau laboratoriumnya, kita bisa kerjasama dengan puskesmas atau klinik-klinik yang sudah terdapat pemeriksaan laboratorium tersebut ya. Nah, biasanya masalah yang bisa dideteksi saat persalinan, yang pertama ada ketuban pecah dini ya. Ketuban pecah dini, lalu ada persalinannya lama ya, itu saat persalinan biasanya banyak yang terjadi ya, beberapa. Lalu ada kehamilan yang beresiko tinggi ya, seperti preeklamsi dan lain-lain. Lalu letak janin tidak normal juga, itu kita harus bisa mendeteksinya ya. Terus tentang fetal distress juga ya. Lanjut ya. Nah, mengapa penting nih deteksi dini tersebut saat persalinan kita sebagai bidan atau nakes? Yang pertama, mencegah keterlambatan penanganan komplikasi. Jika sudah terlambat, resikonya apa? Pasti nanti beresiko untuk kematian ibu atau angka kematian ibu yang lebih tinggi, atau untuk kematian bayinya ya kalau misalnya terlambat untuk pencegahan komplikasi. Lalu yang kedua, menurunkan angka kematian ibu dan bayi ya. Lalu yang ketiga, meningkatkan keberhasilan untuk rujukan yang tepat waktu. Kalau misalnya rujukannya tidak tepat waktu tadi ya, terkait dengan angka kematian ibu dan bayi tadi. Lanjut. Nah, di sini komplikasi umum pada persalinan, perdarahan ya. Perdarahan tadi kan biasanya kan ada beberapa macam ya perdarahan ya, primer dan sekunder. Lalu yang kedua ada preeklamsi dan eklamsi. Ini sangat banyak nih untuk preeklamsi dan eklamsi ya. Untuk komplikasinya ya. Tekanan darah tinggi diawalin ya, terus protein urin dan lain-lain. Lalu yang ketiga infeksi. Nah, infeksi ini banyak yang terjadi komplikasi di saat persalinan dan distosia bahu ya saat persalinan juga bisa. Makanya kan kita sebagai bidan juga penting nih untuk mengetahui kan. Makanya kan ada pengukuran TFI ya, berat badan janin itu penting untuk mencegah tadi ya distosia bahu juga ya. Lalu yang kelima, gawat janin ya. Nah, tanda peringatan komplikasi. Yang pertama biasanya tekanan darah di atas 140 mmHg bisa ke arah preeklamsi. Awalnya kan tekanan darah tinggi, cuma nanti disertai protein urin dan segala macamnya masuk ke preeklamsi. Lalu DJJ di bawah 110 ya, atau di atas 160 bpm bisa menyebabkan fetal distress. Lalu kontraksi yang tidak adekuat bisa menyebabkan persalinan lama. Lalu untuk perdarahan berlebihan, kita menjurusnya kemana? Ke solusia plasenta atau ke atonia uteri. Kalau solusia plasenta kan itu perdarahan berlebihan mungkin saat persalinan. Kalau atonia uteri setelah persalinan ya, pasca persalinannya. Apa itu evidence based practice? Nah, di sini evidence based practice adalah kita menggunakan bukti ilmiah ya. Bukti ilmiah yang terbaik dalam pengambilan keputusan asuhan dikombinasikan dengan pengalaman klinis dan nilai-nilai pasien. Pengalaman klinis maksudnya penelitian-penelitian sebelumnya dan atau kita melakukan sudah menangani pasien tersebut, menilai pasiennya objektif, kita masuk ke evidence based practice tersebut. Nah, contohnya apa? Yang pertama untuk persalinan yaitu manajemen aktif skala 3 masuk ke evidence based practice dalam persalinan. Lalu yang kedua, pendekatan partograf. Ini penelitian-penelitian sebelumnya ini perlu untuk pendekatan partograf, dan kita baru ada lagi kompres hangat pada perineum. Lalu ada tentang posisi ibu ya, posisi ibu aktif tadi ya, misalnya hitotomi dan lain-lain. Di sini rekomendasi WHO kita ada penggunaan patograf ya, wajib ya untuk persalinan ya. Terus tidak melakukan episiotomi rutin ya, kan zaman dulu mungkin bidan itu episiotomi wajib ya, biar katanya persalinannya lancar gitu, normal ya. Tapi sekarang udah nggak boleh untuk episiotomi rutin, kecuali mungkin bayinya besar seperti itu ya.
Nah, lanjut, pendampingan yang terus-menerus ini wajib. Untuk pendampingan terus-menerus untuk kita mendampingi ibu bersalin. Lalu pemantauan DJJ setiap 30 menit kala satu aktif wajib kita lakukan seperti itu ya. Nah, di sini ya peran bidan dalam evidence based practice, yaitu pertama, kita bisa menerapkan protokol berbasis panduan WHO dan Kemenkes. Kan kita kalau misalnya itu selalu kita berarah ke WHO dan Kemenkes ya untuk standar praktik dan lain-lain. Lalu yang kedua, kita bisa mengevaluasi intervensi secara berkala. Jadi intervensi kita lihat nih saat persalinan kita lihat intervensi terus secara berkala. Lalu yang ketiga, kita wajib nih mendokumentasikan akurat dan lengkap. Contohnya kan kita memakai apa? Varney, bisa 7 langkah Varney atau dengan swab ya. Lalu yang keempat, kritis terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Kita setiap tindakan yang kita lakukan itu kritis, untuk maksudnya tuh kritis dan teliti seperti itu ya. Ini peran bidan dalam evidence based practice. Nah, di sini lihat ya. Manajemen continuum care untuk menurunkan AKI dan anak berbasis evidence based intervention. Nah, ini nih di tingkat rujukan primer untuk continuum of care, lalu remaja dan prakehamilan ya. Di sini bisa dilihat ya. Ada pelayanan KB, pencegahan dan manajemen infeksi menular seksual, atau bisa pencegahan untuk HIV, karena kan banyak ya. Sekarang remaja-remaja mungkin yang untuk pergaulan bebas yang terkena HIV seperti itu ya. Nah, tambahan atau pemberian folik asid untuk mencegah neural tube defect. Kalau untuk kehamilan, suplemen tablet zat besi ya. Lalu vaksin tetanus ya, sangat penting ini untuk continuum care. Lalu pencegahan manajemen dari infeksi menular seksual dan HIV. Lalu untuk persalinan khususnya pemberian profilaksis uterotonika untuk mencegah pendarahan ya, kita berikan dulu saat persalinan. Lalu manajemen perdarahan pasca salin ya. Jadi ya untuk mencegah atonia gitu ya, uterotonika kita lakukan masase uterus untuk mencegah persalinan. Lalu kita berikan dukungan sosial selama proses persalinan tersebut. Nah, lalu di sini ya level tingkat rujukannya. Tadi kan level tingkat awal, ini level tingkat rujukan. Untuk persalinan kita ada manajemen aktif skala 3. Lalu ditambah tadi ya peregangan tali pusat terkendali. Nah, untuk melahirkan plasenta dan untuk mencegah perdarahan pasca persalinan. Lalu manajemen perdarahan pasca persalinan. Terus kita lakukan screening dan manajemen ya untuk HIV. Seperti itu pencegahan ya. Nah, ini masih ini. Persalinan, untuk persalinan itu seksio sesaria bagi indikasi ibu dan janin untuk Untuk menjaga kelangsungan hidup ibu dan janin. Lalu kita berikan antibiotik profilaksis ya. Pada seksio sesaria ini wajib diberikan antibiotik ya. Lalu induksi persalinan pada kehamilan yang lewat waktu, biasanya untuk kita di klinik atau di ini kita lakukan induksi persalinan ya. Lalu manajemen perdarahan pasca salin ya. Lanjut. Nah, nih alur pelayanan rujukan continuum of care. Yang pertama pelayanan tingkat komunitas. Tingkat komunitas itu di tingkat masyarakat ya. Nah, kita bisa lihat di sini merupakan pelayanan yang tersedia di masyarakat ya. Yang disediakan di pemerintah ya. Bisa melalui swadaya desa. Nah, contohnya Polindes, Posyandu dan lain-lain. Lalu masuk ke tingkat pertama ya. Seperti kita masuk ke puskesmas ya. Lalu pelayanan upaya promotif, preventif dan lain-lain. Lalu program pelayanan perawatan kehamilan, persalinan normal ya, KB masalah kesehatan, dan masuk ke tingkat pelayanan rujukan. Nah, di sini tingkat pelayanan rujukan umumnya menangani kasus yang sulit ya, khususnya ke yang masuk ke spesialis ya, ke dokter-dokter spesialis. Seperti tadi kan kita masuk ke spesialis biasanya obgyn ya, atau ginekologi ya. Nah, di sini kasus kelainan letak pada persalinan bisa. Terus persalinan SC, asfiksia BBL dan lain-lain. Nah, di sini ya.
tindakan yang dilakukan. Nah, ini tindakan yang dilakukan ada asuhan sayang ibu ya, bisa dilihat di sini. Nah, di sini sebelum evidence based practice biasanya ibu bersalin dilarang untuk makan dan minum. Bahkan membersihkan bahkan membersihkan dirinya, maksudnya tuh ada tuh biasanya larangan ya untuk membersihkan dirinya sebelum ada evidence based practice sesudah ada, lalu ibu bebas melakukan aktivitas apapun yang mereka jalani saat persalinan. Lalu pengaturan posisi persalinan. Nah, dulu tuh ibu hanya boleh bersalin dengan posisi terlentang saja. Nah, sekarang ibu bebas untuk memilih posisi apapun yang dia inginkan. Apalagi kan sekarang persalinan sudah macam-macam ya. Ada juga persalinan yang waterbird ya. Terus hipnosis ya, segala macam ya. Jadi ibu bebas memilih posisi yang mereka inginkan. Lalu yang ketiga, menahan nafas saat meneran. Nah, dulu tuh ibu harus menahan nafas nih pada saat ngeden ya. Harus Bu tahan nafas ya Bu saat ngeden gitu kan. Itu dulu sebelum ada evidence based. Sekarang ibu boleh bernafas seperti biasa pada saat mengejan. Soalnya ini kan berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada seperti itu ya. Lalu yang dulu juga tindakan episiotomi. Tadi sudah dibahas juga, wajib dilakukan tindakan episiotomi dulu sebelum ada evidence based penelitian gitu kan. Sekarang setelah sudah ada penelitian tentang persalinan, sekarang hanya bisa dilakukan pada saat tertentu. Tadi ya, berat badan janin berlebih, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, screening deteksi dini adalah kunci pencegahan komplikasi ya. Lalu yang kedua, bidan komunitas, kita sebagai bidan komunitas benar-benar memegang peran penting untuk asuhan di persalinan ya. Lalu EBP ini harus menjamin asuhan yang aman dan efektif. Oke ya. Oke. Gimana nih teman-teman nih? Kayaknya sudah pada ini ya, lelah ya. Oke, kita perenggangan dulu aja ya sebelum pertanyaan ya. Boleh berdiri semuanya? Oke, berdiri semuanya. Oke, boleh ikutin gerakan saya? Tengok kanan, tengok kiri, ke bawah, ke atas, goyang. Nah, enakan kan? Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan ya. Nah, tadi peran bidan. Nah, apa tugas dan tanggung jawab bidan dalam peran bidan di komunitas itu apa sih? Tadi yang sudah saya jelaskan, ada yang tahu? Perannya itu memberikan pelayanan kesehatan ibu selama proses persalinan. Oke, betul. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ibu menyediakan rujukan dan intervensi tepat waktu. Oke, betul ya. Screening persalinan, ada yang tahu? Screening adalah proses identifikasi kondisi atau faktor resiko sejak awal persalinan untuk mencegah komplikasi. Oke, pinter ya Naswa. Lanjut. Selanjutnya pengertian evidence based practice. Saya Bu. Evidence based practice itu adalah penggunaan bukti ilmiah terbaik dalam pengambilan keputusan asuhan yang dikombinasikan dengan pengalaman klinis dan pasien. Oke, sudah pintar semua ya teman-teman ya, alhamdulillah ya. Oke, selanjutnya nanti kita akan buat tugas video bersama klien, mungkin bisa ke klien ya. Nanti kalau kalian turun lahan untuk persalinan ya. Untuk persalinan menerapkan peran bidan di komunitas dalam pelayanan internatal care ya. Atau kita nanti akan berperan setelah pertemuan selanjutnya seperti itu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.